Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Minggu tanggal 8 Oktober tahun 2023. Permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan ayat 43. Dan renungannya disiapkan dan dibawakan oleh saya sendiri. Doa kita akan dipimpin oleh saudari kita, Suster Maria Aurelia PRR. Untuk itu Bapak Ibu dan para sahabat terkasih, mari kita siapkan diri, siapkan hati kita untuk memulai dengan doa dan permenungan hari ini dengan memohon kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Tuhan memenuhi dunia, haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu, Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia, haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia, haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa Maha Bijaksana, kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan kepada kami satu-satunya penyelamat, yaitu Yesus Kristus penebus yang sejati. Cintanya kepada manusia tanpa sekat, tanpa syarat, dan bahwa melalui Dia keselamatan terlaksana untuk segala kaum dan bangsa. Baharuilah selalu iman kami, agar dalam namanya kami selalu berani bersaksi di tengah dunia ini melalui profesi dan pelayanan kami. Semoga Yesus yang kami wartakan dapat mencerminkan kesejatian hidup dan iman kami akan Dikau. Kami sampaikan doa ini dengan perantara Yesus Kristus yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dikau dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan ayat 43. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain.
adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan para sahabat terkasih, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Mungkin Bapak, Ibu, dan para sahabat semuanya tidak asing lagi mendengarkan satu kalimat demikian. Harta dapat menggelapkan mata manusia. Manusia sering terjebak dalam dosa karena harta yang hanya bertahan beberapa waktu atau harta yang bisa binasa. Bahkan manusia lupa diri hanya karena harta. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita bisa berefleksi dalam perjalanan hidup kita masing-masing, baik itu dalam pengalaman diri kita sendiri maupun pengalaman orang lain yang menjadi titik pengamatan kita. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, berkisah tentang perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur. Dikatakan bahwa penggarap-penggarap kebun anggur tadi, mereka bekerja tanpa tahu hak dan kewajiban mereka. Mereka hanya bekerja di suatu kebun yang disewai oleh seorang tuan, tetapi mereka bekerja seolah-olah mereka adalah pemilik kebun anggur itu. Ketika sampai pada waktu panen, mereka berjuang dengan berbagai cara untuk bisa mendapatkan harta seutuhnya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Maka tibalah saatnya tuan kebun anggur itu mengutus utusan-utusannya untuk menerima hasil panen. Akan tetapi, dengan tahu dan mau, para penggarap-penggarap kebun anggur itu melakukan berbagai cara untuk membinasakan para utusan-utusan tuan anggur. Mulai dari membunuh, menyakiti, melukai, dan bahkan melempar keluar dari kebun anggur sampai pada kematian.
Bapak, Ibu, dan para sahabat terkasih dalam Kristus Tuhan. Terkait dengan bacaan Injil hari ini, kita dikritiki oleh Yesus. Yesus memang mengkritiki para bangsa Israel pada waktu itu, oleh karena mereka menganggap diri sebagai orang yang benar, orang yang hebat, sehingga mereka mau menerima kasih Tuhan secara otomatis, tanpa ada rasa syukur. Untuk itu, kita sebagai penggarap-penggarap kebun anggur yang baru saat ini, kita diharapkan agar kita bekerja dengan bertanggung jawab dan ada batasannya. Kita perlu menimbulkan rasa syukur setiap hari atas karunia, rahmat, dan kasih yang kita terima dari Allah secara cuma-cuma tanpa bayaran 1 sen pun. Bapak, Ibu, dan para sahabat terkasih, mari kita menata ulang hidup kita dengan memandang kepada Yesus sebagai batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, namun telah menjadi batu penjuru bagi keselamatan kita semua. Kita menerima Dia yang mengasihi kita dengan jalan menata hidup kita sesuai dengan tuntutan dan harapan Yesus kepada kita. Sekali lagi, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Hiduplah dalam kasih Tuhan dan pancarkanlah sukacita dengan penuh syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi para misionaris. Ya Bapa, Engkau telah berkenan mengutus para misionaris di seluruh dunia untuk bersaksi tentang Kristus Putra-Mu. Kuatkanlah mereka dalam pelayanan dan pengabdian mereka. Semoga segala tantangan yang mereka hadapi tidak membuat mereka putus asa, patah semangat, dan hilang pengharapan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat-Mu yang sedang berada di wilayah konflik, ya Bapa, sertailah umat-Mu yang mengalami krisis iman karena intimidasi dari para pemenang kekuasaan dan otoritas. Jamalah mereka, semoga mereka cepat keluar dari persoalan hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para donatur dalam membantu karya sosial, ya Bapa, berlatihlah semua umat-Mu yang berkehendak baik, yang selalu menaruh kemurahan untuk membantu sesama. Dan jadilah mereka dengan rahmat yang mereka perlukan untuk hidup mereka setiap hari. Berilah juga mereka kesehatan jiwa dan raga, agar dalam karya amal mereka semua umat-Mu yang mereka layani memperoleh penghiburan dan keluar dari masalah hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara, ya Bapa, semoga Engkau selalu menaungi para pemimpin negara kami, sehingga mereka bijaksana dalam mengambil keputusan untuk kebaikan dan kesejahteraan hidup bersama sebagai warga masyarakat yang utuh, tanpa mementingkan kepentingan pribadi maupun golongan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, saudara-saudara sekalian, senantiasa diberkati, dibimbing dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan para sahabat semuanya untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Sampai jumpa lagi dalam doa dan permenungan kita di hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.